Selamat pagi pemirsa, saya Astrid Sudarwanto akan menemani pagi Anda dengan rangkaian berita menarik dari jagat selebritas tanah air. Inilah Selebrita Pagi, selebriti dalam berita. Pemirsa, berikut adalah curahan hati dari ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin yang merasa kecewa kepada Jessica. Terlepas dari benar atau tidaknya Jessica sudah membunuh Mirna, sebagai seorang teman Jessica dianggap tidak memiliki itikat baik. Padahal seharusnya Jessica bertanggung jawab karena sudah memesankan kopi untuk Mirna dan menyebabkan kematiannya. Lantas benarkah Edi Darmawan Salihin memiliki bukti keterlibatan Jessica? Sementara itu, Ayu Ting Ting menghadiri sidang kasus penjualan bayi online yang dilaporkannya. Bagaimanakah cara Ayu Ting Ting menjaga buah hatinya dari para haters? Benarkah Ayu Ting Ting tidak akan tinggal diam jika haters bertindak keterlaluan kepada putri kecilnya? Saksikan liputan lengkapnya hanya di Selebrita Pagi. Setelah itu dia nggak pernah ngubungin kita kayak musuh gitu, karena seharusnya kan dia datang ke saya, ya Pak, ini saya yang beliin kopi nih, anak Bapak mati, kasarnya begitu kan. Ya, saya mengaku dosa nih Pak, nggak enak, kita sama-sama yuk cari pelakunya, kan begitu. Bukan jadi musuhin kita dong, kalau musuhin kan berarti dia ada something wrong kan. Keluarga Wayan Mirna Salihin begitu terpukul atas kematian Mirna 6 Januari 2016 lalu. Namun duka kehilangan mereka tunjukkan dengan pantang menyerah mencari pelaku pembunuh Mirna yang menuangkan cyanida di kopi yang ia minum sebelum menghembuskan nafas terakhir. Terlepas dari status Jessica sebagai tersangka pembunuh putrinya, ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin merasa kecewa atas sikap Jessica. Sebagai teman masa kuliah Mirna yang mengajak putrinya bertemu dan memesankan kopi untuk Mirna, Jessica tak sekalipun meminta maaf kepada keluarga. Setidaknya gara-gara kopi yang ia pesan, Mirna menjadi kehilangan nyawa. Namun Jessica bahkan tak menghadiri pemakaman Mirna. Menurut ayah Mirna, putrinya bahkan sungkan bertemu berdua saja dengan Jessica hingga memutuskan menunggu Hani. Gini ya, kalau nuduh itu seuzon. Jadi saya nggak berani nuduh. Pokoknya intinya saya kematian anak, dia harus mengerti itu. Jessica-nya masih hidup kan? Dia kan yang beliin kopi. Anak saya diimpanin kopi mati, ya kan? Ya saya pantas dong panas bapaknya. Setelah itu dia nggak pernah ngubungin kita kayak musuh gitu, karena seharusnya kan dia datang ke saya, ya Pak, ini saya yang beliin kopi nih, anak Bapak mati, kasarnya begitu kan. Ya, saya mengaku dosa nih Pak, nggak enak, kita sama-sama yuk cari pelakunya, kan begitu. Bukan jadi musuhin kita dong, kalau musuhin kan berarti dia ada something wrong kan. Oh iya, itu juga orang kopi itu waktu habis yang manajer, asisten manajer si Devi itu lihat keadaan itu kan diamankan tuh TKP. Itu memang warnanya kunyit itu. Confirm tadi saya juga tahu, udah saya confirm lagi kunyit, dan Jessica ngomong sama persis yang waktu cyanida kita rekonstruksi. Dan dicoba sama mereka pakai ujung jari begitu loh, diketul. Itu kebas itu, dia sampai kaku tuh lidahnya, muntah-muntah itu 2 orang. Itu disaksikan polisi, bukannya dia sembarang nyoba dia ngebohong begitu, enggak. Ada polisi dari anak buahnya Pak Krisna itu. Sekarang begini ya, kalau orang nggak ada apa-apa, kenapa mesti taruh itu di depannya kopi? Paper bag, begitu. Pinter Mbak, ya, itu maksudnya. Ada nggak orang ngurungin begitu tuh? Mau ngasih buat orang, kalau buat diri dia urusan dia lah, betul nggak? Saya minum buat saya sendiri, biarin saya mati, misalnya gitu kan? Kenapa dia mesti kurung untuk orang lain? Rumah duka itu juga ditelepon kembarannya, Jess, kamu ini kan yang beliin kopi kakak gue mati, lo kagak dateng apa lo? Nggak berasa sih bela sungkawa atau apa? Mungkin dia malu datang sebentar tuh, nggak sampai 20 menit tuh berapa gitu. Nggak takut kan, saya bilang sungkan. Nggak tahu itu ada apa. Ya tapi pasti itu di sisinya si Jessica yang something wrong gitu loh, ya kan? Wah, anak saya normal itu kan di antar suaminya dia ngomong, gua nggak enak ketemu dia kayak ada, ini tunggu si Hani aja gitu.
Seperti hasil penyidikan sementara pihak kepolisian, keluarga Mirna juga menduga bahwa Jessica terlibat dalam kasus kematian Mirna. Tetapi untuk membuktikan Jessica benar-benar bersalah, masih harus menempuh perjalanan panjang. Demi mengungkap kasus ini, polisi Australia juga mengirimkan sejumlah bukti terkait Jessica selama berada di Australia. Waduh, itu lagi saya nggak ngerti itu. Kayak saya Australia sendiri, polisi sendiri, ya coba-coba aja. Karena mereka alumni Australia semua kan. Jadi di Australia kita mau tahu bagaimana panjang lebarnya seperti apa dan seterusnya. Gitu. Satu sekolah. Ya banyak lah, sekarang bertambah lah. Yang jelas ada alat bukti yang akan tidak terbantahkan nanti di pengadilan, Pak ya? Harusnya begitu ya. Pemeriksaan demi pemeriksaan terus dilakukan oleh Kepolisian Polda Metro Jaya. Setelah memeriksa Jessica, beberapa saksi dari keluarga Mirna, kemarin penyidik masih terus menguatkan bukti-bukti yang sudah didapatkan. Nantinya, pihak kepolisian akan meyakinkan kejaksaan untuk menerima berkas perkara kasus Mirna jika sudah dirasa lengkap. Nah, kalau Mirna kita fokus dua hal saja. Yang pertama, penyidik saat ini sedang menguatkan seluruh alat bukti yang ada. Dan juga nanti penyidik akan meyakinkan teman-teman jaksa ya untuk menerima berkas perkara kami. Ya, sudah lengkap kita kuatkan. Sejak peristiwa kematian Mirna, Jessica memang menjadi sorotan. Apalagi ketika ia menunjukkan sikap yang terlampau tenang setelah kematian Mirna. Tak ada kepanikan atau kesedihan di wajah Jessica seperti yang biasa ditunjukkan oleh orang yang berada di posisi Jessica. Bahkan sesekali Jessica masih menebar senyum sebelum akhirnya ia ditetapkan sebagai tersangka. Tak pelak, banyak orang yang berasumsi macam-macam tentang sikap yang ditunjukkan Jessica. Tetapi seperti apa sikap dan kepribadian Jessica jika ditelisik dari kacamata psikologi? Ya, Jessica memang menampilkan suatu tampilan emosi atau ekspresi emosi yang kelihatannya kontradiktif ya, kontroversi lah. Jadi apa yang dibicarakan tapi secara emosi apa yang ditampilkan agak berbeda. Sehingga secara umum masyarakat akan menyimpulkan bahwa ini sesuatu yang dibuat-buat atau kebohongan. Tapi dari segi ilmu psikologi psikiatri itu masih ada satu kemungkinan. Kalau itu seseorang itu memang kepribadiannya dari dulu itu seperti itu bukan suatu kebohongan. Nah, itu yang akan diselidiki atau perlu dilakukan suatu tes objektif. Apakah itu sesuatu yang sejak dulu begitu atau sekarang dilakukan berlainan dengan yang sebenarnya. Sosok Jessica ini ya, tadi ya, dia seorang yang tenang ya, kemudian menghadapi masalah ini begitu tenang sekali karena memang orang lain menghadapi kayaknya udah panik kali gitu, sepanik-paniknya. Tapi dia sangat-sangat tenang, bisa menghadapi, bisa bicara, bisa runtut, bisa mengingat kejadian, bisa menjelaskan, itu sangat luar biasa dia dibanding manusia normal pada umumnya gitu loh. Nah itu tadi ya, kemudian dia juga pada saat bicara mungkin perlu menggali lebih banyak lagi pertanyaan ke yang bersangkutan karena memang saya melihat beberapa indikator ada statement-statement yang memang antara yang diucapkan dengan gerakan tubuhnya agak sedikit berbeda. Antara ucapan dengan gerakan ada beberapa yang perlu digali. Saya masih menggunakan hipotesa awal, belum bisa menggunakan sebagai justifikasi. Jadi masih hipotesa awal pada saat dia bilang saya tidak membunuhnya. Nah, ada beberapa gerakan seperti itu tuh yang mestinya tidak tuh kan geleng, ini ngangguk, gitu-gitu loh. Itu perlu digali lagi. Tapi kan itu masih hipotesa pertama. Masih ada hipotesa kedua, perlu digali lagi, ketemu lagi, dan itu tidak bisa digunakan begitu saja. Masih ada faktor-faktor lain. Pemahaman tenang ini juga bisa kita lihat juga kalau misalnya tenang pada saat ditanyakan pertanyaan dengan semua orang. Pertama, dia bukan pelakunya. Kalau tenang nih ya. Kedua, bisa jadi kalau memang terbukti dia adalah seseorang yang bersalah nih di pengadilan, di hakim, di ketok palu dia bersalah. Nah, ada kemungkinan indikasi bahwa dia adalah seseorang yang terindikasi kemungkinan adalah seorang yang psikopat.